Lukisan gua yang begitu segar di Altamira, sekitar 40.000 tahun yang lalu. Semuanya begitu indah, begitu segar. Kompleks Gua Altamira, dekat Santander di pantai utara Spanyol, terdiri dari serangkaian lorong dan ruang yang membentang hampir 984 kaki, 300 m, yang membanggakan beberapa contoh terbaik zaman batu, atau Paleolitik, seni gua yang belum ditemukan. Begitu mengesankannya lukisan-lukisan itu, sehingga ketika gua itu ditemukan pada tahun 1880, lukisan-lukisan itu secara luas dianggap palsu dan membutuhkan waktu hampir 20 tahun untuk diterima sebagai ciptaan asli para pemburu pengumpul prasejarah. Beberapa aktivitas seni awal di sini mungkin berasal dari lebih dari 35.000 tahun yang lalu, meskipun sebagian besar lukisan terkenal mungkin dibuat jauh kemudian, sekitar 22.000 tahun yang lalu. Ini termasuk gambar-gambar di ruang bison yang terkenal. Di sini langit-langit rendah ditutupi dengan representasi hewan termasuk gambar bison yang beraneka warna dan hidup, dilukis dengan ahli melintasi gelombang alami batu sedemikian rupa sehingga membuatnya tampak hampir 3 dimensi. Dorongan artistik. Pajangan seni gua menakjubkan lainnya juga dikenal, terkonsentrasi di Prancis Barat Daya dan Spanyol Utara. Mereka tidak hanya mencakup gambar binatang yang sangat detail, tetapi juga tanda, simbol, dan cetakan tangan yang diukir dan dicat. Para arkeolog tetap terbagi atas makna dan fungsi seni zaman batu. Salah satu penjelasannya adalah bahwa orang-orang ini menghargai kualitas estetika seni, seperti yang dilakukan keturunan mereka saat ini. Yang lain menyarankan bahwa detail luar biasa dari beberapa gambar, jenis kelamin hewan atau musim di mana ia diamati masih dapat ditentukan, misalnya, mungkin berarti lukisan itu merupakan sarana untuk menyampaikan informasi penting untuk bertahan hidup, seperti hewan mana untuk berburu, dan kapan dan bagaimana mereka bisa ditemukan dan ditargetkan. Ritual berburu. Alternatifnya, seni gua mungkin terkait dengan pandangan dunia atau agama Paleolitik orang-orang Paleolitik. Bahkan saat ini, banyak masyarakat yang masih hidup terutama dengan berburu dan meramu berbagi kepercayaan animistik, artinya mereka percaya entitas seperti hewan, tumbuhan, dan bagian lanskap memiliki roh yang berinteraksi dengan manusia selama kehidupan sehari-hari mereka. Banyak ahli agama masyarakat seperti itu, atau dukun, percaya bahwa mereka dapat berkomunikasi dengan roh-roh ini untuk membantu orang yang sakit atau terluka, dan secara historis, seni cadas telah diciptakan oleh dukun selama keadaan kesadaran yang berubah, atau trans, sebagai bagian dari komunikasi ini, mengarahkan beberapa peneliti untuk menyarankan bahwa masyarakat Paleolitik mungkin memiliki keyakinan yang sama. Dukun juga sering dianggap mampu mengubah dirinya menjadi hewan untuk mendorong mereka menyerahkan diri kepada pemburu, yang juga dapat menjelaskan penggambaran yang menggabungkan karakteristik manusia dan hewan, seperti manusia singa dari Hohenstadel, di Jerman, atau penyihir Lestrois dari Gue sosok mirip manusia dengan tanduk. Membuat gambar binatang mungkin juga merupakan bagian dari ritual ajaib yang dirancang untuk meningkatkan peluang keberhasilan selama berburu. Bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya hewan untuk sebagian besar makanan mereka, pentingnya ritual semacam itu tidak dapat dilebih-lebihkan. Upacara inisiasi. Peneliti lain telah mencatat bahwa banyak jejak tangan dan jejak kaki yang ditemukan di samping karya seni di dalam gua tampaknya milik individu yang masih sangat muda. Bepergian ke gua-gua yang gelap, lembab, dan berpotensi berbahaya hanya dengan lampu yang diisi dengan lemak hewani mungkin merupakan bentuk ujian inisiasi bagi kaum muda, ujian yang membutuhkan banyak keberanian untuk bertahan. Pemakaman dan akhirat. Lebih banyak bukti tentang manusia yang terlibat dalam praktik keagamaan atau ritual saat ini berasal dari penguburan. Di lokasi Dolní Věstonice, di Republik Ceko, misalnya, 3 mayat dikuburkan bersama dalam pose sugestif seksual, dengan salah satu individu laki-laki mengapit kerangka perempuan menjangkau panggulnya, dan laki-laki di sisi lain terkubur telungkup.
Pigmen merah yang dikenal sebagai oker telah ditaburkan di kepala mereka dan di panggul betina. Menariknya, ketiga individu tersebut memiliki kelainan bentuk tulang langka yang sama dan oleh karena itu mungkin terkait. Meskipun alasan mengapa mayat-mayat ini disusun dengan cara ini mungkin akan selalu menjadi misteri, jelas bahwa penguburan ini lebih dari sekadar pembuangan sisa-sisa secara fungsional. Di situs lain, beberapa individu dikuburkan dengan banyak barang kuburan, misalnya perhiasan kompleks yang terbuat dari cangkang dentalium di arena Candi D, di Italia, dan tombak mencolok yang dibuat dari gading mamut di situs pemakaman dua anak kecil di Sunghir, di Rusia. Beberapa peneliti telah menyarankan bahwa individu-individu yang sangat cantik ini terutama yang muda, yang tidak akan punya waktu dalam hidup mereka yang singkat untuk membangun reputasi yang mungkin menjelaskan perlakuan khusus dalam kematian menyiratkan bahwa hierarki dan perbedaan status mulai berkembang di beberapa kelompok. Namun, mereka tampaknya tidak menyebar luas sampai lama kemudian. Jelas, bagaimanapun, bahwa untuk pertama kalinya, orang-orang sekarang semakin peduli dengan apa yang terjadi setelah kematian, dan tentang bagaimana orang mati harus masuk ke alam baka. Menandai wilayah. Peneliti lain mencatat bahwa sebagian besar seni gua Paleolitik, klasik, terkonsentrasi di Prancis Barat Daya dan Spanyol Utara. Wilayah ini akan menjadi tempat tinggal yang relatif menguntungkan, bahkan pada puncak maksimum glasial terakhir, iklim yang lebih selatan, lebih hangat, dan karenanya habitat yang lebih produktif menarik kawanan hewan yang padat. Akibatnya, orang-orang mungkin tinggal di sini dalam jumlah yang cukup besar, berkumpul secara berdekatan, menyebabkan ketegangan sosial yang lebih besar di antara kelompok-kelompok yang memperebutkan wilayah dan sumber daya. Sama seperti kelompok manusia saat ini, apakah itu pendukung sepak bola atau negara bangsa menggunakan simbol seperti bendera, kostum, dan tanda perbatasan, wilayah, dan identitas kelompok, demikian Paleolitik pula kelompok Paleolitik Eropa mungkin telah mendekorasi gua untuk alasan yang sama pada saat itu. Potensi persaingan yang ketat untuk mendapatkan sumber daya. Kerjasama untuk bertahan hidup. Interaksi sosial yang kompleks seperti itu dapat membantu menjelaskan bagaimana Homo sapiens mampu bertahan hidup di lingkungan yang keras di Eropa zaman es. Pemburu pengumpul mungkin hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang tersebar dengan kepadatan yang relatif rendah di seluruh lanskap. Sebagian besar situs arkeologi dari masa ini tidak menunjukkan bukti adanya bangunan atau struktur yang kompleks, menunjukkan bahwa orang banyak berpindah-pindah, sesuai dengan cuaca dan lingkungan setempat, sering kali mengikuti kawanan besar hewan seperti rusa kutub saat mereka bermigrasi mengikuti musim. Kemampuan Homo sapiens untuk menjalin hubungan baru dengan mudah memungkinkan kelompok pemburu untuk bergabung jika diperlukan. Ketika sumber daya berlimpah, mereka akan berburu bersama misalnya, mencegat kawanan rusa kutub yang bermigrasi di tempat-tempat di lanskap di mana mereka paling rentan, seperti di lembah sempit atau di penyeberangan sungai. Di masa yang lebih ramping, kelompok-kelompok ini akan berpisah lagi dan menyebar jauh melintasi lanskap untuk menemukan sumber daya alam yang cukup untuk menopang diri mereka sendiri. Teknologi awal. Para pemburu pengumpul ini mengerahkan banyak upaya untuk teknologi berburu, karena hal itu dapat menjelaskan perbedaan antara hidup dan mati. Mereka melemparkan ujung batu yang dikerjakan dengan rumit ke tombak, yang kemudian diluncurkan ke sasaran menggunakan atlat, atau pelempar tombak, yang dirancang untuk meningkatkan jarak yang dapat ditempuh tombak, dan gaya yang digunakan untuk mengenai sasarannya. Alat-alat ini sangat penting untuk keberhasilan berburu, jadi tidak mengherankan jika beberapa atlat ini diukir dan didekorasi dengan indah, seringkali dengan representasi hewan yang diburu. Demikian pula, mereka juga dengan susah payah mengukir tombak berduri yang rumit dari tulang dan tanduk untuk memancing. Benih pertama dari sebuah masyarakat. Penusuk dan jarum tulang yang dikerjakan dengan hati-hati menunjukkan
bahwa manusia zaman batu juga membuat pakaian hangat dari kulit dan bulu hewan dengan lebih hati-hati daripada pendahulunya, dan mereka membuat banyak barang lainnya mulai dari perhiasan yang dibuat dengan halus dari gigi dan cangkang hewan, hingga patung yang diukir dari batu atau dipahat dari tanah liat. Banyak di antaranya mungkin juga telah diperdagangkan, dihadiahkan, atau ditukar dengan individu dari kelompok lain sebagai bagian dari jejaring sosial berskala besar. Lingkungan Eropa yang tidak dapat diprediksi selama maksimum glasial terakhir berarti berbagi sumber daya dengan kelompok lain pada saat kelimpahan dapat membuahkan hasil yang signifikan di kemudian hari, jika sebuah kelompok berjuang untuk menemukan sumber daya di satu area, orang lain di tempat lain yang sebelumnya mendapat manfaat dari kemurahan hati mereka akan lebih cenderung membalas budi. Jenis-jenis hubungan pertukaran ini mungkin menghubungkan kelompok-kelompok yang sangat berjauhan bersama-sama ke dalam jaringan kompleks hubungan individu dan kelompok yang sangat penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang begitu sulit. Patung-patung Venus. Patung-patung wanita yang diukir atau dipahat dari batu, gading, atau tanah liat adalah salah satu jenis seni paleolitik yang banyak ditemukan di seluruh Eropa. Patung-patung ini memiliki banyak kesamaan yang mencolok. Sementara detail seperti fitur wajah dan kaki sebagian besar diabaikan, karakteristik seksual feminin, payudara, perut, pinggul, paha, dan vulva, seringkali dilebih-lebihkan. Fokus pada ciri-ciri yang berkaitan dengan seksualitas dan kesuburan, dan bentuk tubuh bulat yang digambarkan, selama zaman es lemak akan menjadi komoditas yang berharga, menunjukkan bahwa patung-patung tersebut mungkin memainkan peran simbolis sebagai pesona yang berkaitan dengan persalinan atau, lebih umum, kesuburan. Beberapa peneliti percaya bahwa sosok tersebut mewakili Ibu Dewi, tetapi tidak ada bukti nyata untuk interpretasi semacam itu. Yang lain malah berfokus pada fakta bahwa patung-patung itu menunjukkan gagasan dan simbol budaya yang dibagikan secara luas. Ini akan sangat penting untuk interaksi sosial dan pertukaran sumber daya, informasi, dan calon pasangan pernikahan di dunia zaman es.